Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tema yaitu menjaga lisan untuk meraih pahala. Di dalam mulut kita ada sepotong daging kecil yang beratnya tidak sampai 100 gram. Ukurannya kecil, tetapi dampaknya luar biasa, sangat besar. Ia bisa menjadi jalan menuju surga atau justru menyeret kita ke dalam neraka. Sepotong daging itu bernama lisan. Jadi dengan lisan kita bisa mengucapkan kalimat syahadat yang membuka pintu surga. Dengan lisan pula kita bisa mengucapkan kata-kata kufur yang menjerumuskan ke neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah. Dengan lisan kita bisa mendamaikan dua orang yang bertikai. Dengan lisan pula kita bisa memecah belah keluarga yang harmonis. Dengan lisan pula kita bisa menghibur hati yang sedih. Pemirsa yang dirahmati Allah. Lisan adalah pedang bermata dua. Di tangan orang yang bijak, ia menjadi alat kebaikan. Di tangan orang yang lalai, ia menjadi senjata kehancuran. Jadi pada hari ini, ke-8 Ramadan, mari kita belajar bersama tentang pentingnya menjaga lisan. Agar puasa itu kita tidak rusak oleh kata-kata yang tidak terjaga. Agar pahala tidak terbang oleh ucapan yang tidak terukur. Pemirsa yang dirahmati Allah. Ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah tentang semalam yang bisa memasukkannya ke surga dan menjauhkan dari neraka, Rasulullah memberikan banyak nasihat. Di akhir nasihat tersebut beliau bertanya, maukah ku beritahukan kepadamu puncak semua tiangnya dan puncak tertingginya? Mu'adz menjawab, tentu wahai Rasulullah. Setelah menjelaskan tentang Islam, sholat dan jihad, Rasulullah kemudian memegang lisan sendiri dan bersabda, kufa alaika hadza, jangan ini, jagalah lisan. Mu'adz terkejut dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan dihisab karena apa yang kita ucapkan? Rasulullah menjawab, syakilatka umuka ya Mu'adz wahad yukubun nuwasafinari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa asyadu alsinatihim. Celaka engkau wahai Mu'adz, bukanlah yang menyeret manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka adalah hasil dari lisan-lisan mereka. Lahir tarmizi. Subhanallah. Pemirsa, Rasulullah menggunakan ungkapan yang sangat keras, celaka engkau. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah lisan, bahwa lisan adalah penyebab utama manusia diseret ke neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada banyak dosa lisan yang seringkali kita anggap remeh, padahal di sisi Allah dosa ini sangat besar dan berbahaya. Yang pertama apa? Ghibah, menggunjing. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Meski yang dibicarakan itu benar adanya, Rasulullah mendefinisikan ghibah, si ruka akaka bima zahra. Engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Para sahabat bertanya, bagaimana jika yang kami katakan itu memang benar ada pada dirinya? Rasulullah menjawab, jika apa yang kamu katakan itu memang benar ada padanya, maka engkau telah menggunjingnya. Jika tidak ada padanya, maka engkau telah memfitnahnya. Allah menggambarkan betapa menjijikannya ghibah dalam Al-Quran. Ayuhibu ahadukum an yakulu lama akihi maitan fakoritukumu. Suka salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati.
tentu kamu merusak jijik. Quran Surat Al-Hujurat 12. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita bergibah, kita seperti sedang memakan daging bangkai saudara kita sendiri, menjijikkan. Kemudian mengadu domba, namimah. Namimah adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan mereka. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata khata'at, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ini adalah ancaman yang sangat keras. Orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk surga, karena dia telah merusak hubungan sesama manusia yang Allah perintahkan untuk dijaga. Kemudian pendusta, berbohong. Dusta adalah dosa yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda, iyakum bal haji fa inna hajiba yadil ila wujur wa innal wujura yadil ilana. Jauhkanlah dusta, karena dusta itu menuntun kepada keburukan dan keburukan menuntun ke neraka. Dusta adalah awal mulai dari kebohongan. Ia akan terus berbohong untuk menutupi bohong yang sebelumnya, hingga akhirnya kebohongan menjadi kebiasaan yang menyeretnya ke neraka. Kemudian yang berikutnya adalah kata-kata kotor ataupun kasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisal mu'minu bid'ani walalaani walal fahisi walal bazi. Orang yang beriman itu bukanlah pencela, bukan pelaknat, bukan orang yang keji, dan bukan orang yang berkata kotor. Seorang mukmin sejati adalah orang yang lisannya terjaga. Dia tidak mencela, tidak melaknat, tidak berkata keji, dan tidak berkata kotor. Lisan seorang mukmin adalah lisan yang bersih dan bermartabat. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah membahas di hari-hari sebelumnya bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar, haus. Puasa adalah menahan dari seluruh anggota tubuh dari dosa, termasuk yang bernama lisan. Rasulullah SAW bersabda, man lam yada qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sarobah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta serta kejahilan, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minuman. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini sangat tegas. Allah tidak butuh kita kelaparan jika lisan kita masih kotor. Allah tidak menghargai perut yang kosong jika mulut masih penuh dengan kata-kata buruk. Rasulullah juga bersabda, asyamu junah wa iza kana yauma saumi ahudikum fala yarfus wala yashkab. Puasa adalah perisai. Maka jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan jangan berteriak-teriak. Puasa disebut sebagai perisai. Perisai dari apa? Perisai dari dosa dan perisai dari neraka. Tapi perisai itu hanya berfungsi jika kita juga menjaga lisan. Jika lisan kita kotor, perisai itu berlubang, tidak lagi melindungi kita. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri wal yaqul khairon aliyasun. Barang siapa beriman kepada Allah dan di hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik ataupun diam. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi ada dua pilihan, berkata baik atau diam. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada pilihan berkata buruk sedikit-sedikit atau bergosip sekali-kali. Jika apa yang akan kita ucapkan adalah kebaikan, nasihat, ilmu, zikir, kata-kata yang menyejukkan, maka ucapkanlah. Jika tidak, lebih baik diam. Diam adalah emas ketika kita tidak mampu berkata baik. Rasulullah juga bersabda, man syamata naja. Barang siapa diam, dia selamat. Keselamatan ada pada diam.
Banyak orang celaka karena terlalu banyak bicara. Banyak persahabatan rusak karena kata-kata yang tidak perlu. Banyak keluarga berantakan karena mulut yang tidak terkontrol. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.